Shalom Sobat ICC, memasuki tahun 2023, Gereja ICC memiliki visi baru yang akan menjadi topik dan pembahasan kita selama 1 tahun ke depan. Di sepanjang tahun 2023, kita akan belajar bersama tentang kepemimpinan yang berlandaskan firman Tuhan. Sobat ICC juga akan diperlengkapi untuk menjadi pemimpin yang efektif di dalam Tuhan. Bagaimana cara menghadapi dan meresponi kegagalan sebagai seorang pemimpin dan masih banyak lagi. Mari melangkah bersama menuju panggilannya. Sobat ICC, Weekly Bible Study bersama dengan Pastor Chandra akan kembali hadir pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 6:30 pagi live di akun Instagram @ChandraInspire. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Weekly Bible Study. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday Sobat ICC, God bless you. Happy Sunday semuanya. Selamat tahun baru 2023. Amin. Berkat Tuhan selalu baru bagi setiap hidup kita setiap pagi. Haleluya. Come on everybody, clap your hands. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami bersyukur atas tahun yang baru yang Kau berikan kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Come on everybody sing it. Sungguh besar Kau Tuhan, Allah yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat sepanjang tahun yang sudah kami lalui Bapa. Kami percaya sepanjang tahun ke depan pun Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround
become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. To worship you I live, to worship you I live and live to worship you. To worship you I live, to worship you I live and live to worship you. To worship you I live, to worship you I live and live to worship you. To worship you I live, to worship you I live and live to worship you. To worship you I live, to worship you I live and live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you I live and live. I live to worship you. I live to worship you. To worship you. To worship you. I live to worship you. I live to worship you. To worship you. I live to worship you. I live to worship you. I live to worship you. To worship you. To worship you. To worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you all of my life. The reason I
is to worship you. The reason I live is to worship you. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kalau sepanjang tahun 2022 Engkau menyertai kami dengan sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sepanjang tahun 2023 pun Engkau Allah yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Satu-satunya Allah di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya mau ucapkan selamat tahun baru 2023 and shalom untuk kita semua. Di tempat saudara ada bersama dengan keluarga, saya percaya semua dalam keadaan yang baik, terpelihara dengan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Bagaimana liburannya? Baik-baik semua? Ya, menikmati, dan saya tahu ini masa-masa masih tanggal merah, masih liburan, tapi saya percaya di dalam, kalau kita datang kepada Tuhan selalu ada tuntunan, ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan memasuki tahun 2023 ini, kita gereja ICC memiliki tema tahunan yaitu Lead, ya, Lead, memimpin 2023. Saya percaya Tuhan akan memakai setiap kita. Efesus 2 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan saya bersyukur untuk tema yang Tuhan berikan beberapa bulan sebelum kita akhiri tahun 2022, dan saya percaya ini menjadi tema dalam gereja ini yang bisa membangun setiap kehidupan jemaat, para volunteers, dan saya percaya Tuhan akan memakai setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi dampak, menjadi terang di tengah dunia yang sedang penuh dengan kegelapan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan banyak, dalam kebingungan orang-orang, dan Tuhan memakai setiap anak-anaknya untuk bisa menjadi terang dan dampak, kepala dan bukan ekor, sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi temanya adalah tahun 2023 Lead, ya, Efesus 2 ayat ke-10. Nah, saudara, saya akan mulai dengan satu seri yang saya beri judul Good Success. Yuk katakan dengan saya apa? Good Success, ya, Good Success. Nah, saudara, judul pertama adalah ini, respons menentukan sukses, ya, respons menentukan sukses. Nah, saudara, kalau kita bertanya sama seseorang, apa kunci untuk menjadi pemimpin yang berhasil? Ya, kalau saudara tanya, ketemu sama orang, lalu tanya sama dia, seorang pemimpin, apa sih menjadi kuncinya atau rahasianya menjadi pemimpin yang berhasil? Saya percaya jawabannya pasti macam-macam. Ya, mungkin ada yang berkata, dari pengalaman. Ya, kita harus punya banyak pengalaman, kita harus punya banyak koneksi, pengetahuannya harus banyak. Lalu keep learning, keep growing begitu ya. Terus harus belajar, pengetahuannya harus terus bertambah. Dan banyak orang akan bercerita tentang apa yang menjadi kunci menjadi pemimpin yang berhasil.
Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa referensi kita, dasar daripada iman kita adalah apa? Firman Tuhan. Kita perlu tahu apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita bisa berhasil di dalam Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakainya. Dan di dalam Tuhan, kunci dari seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang hidupnya mengikuti pimpinan Tuhan, ya, pemimpin yang hidupnya mengikuti pimpinan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan punya yang terbaik dan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan mau memakai kita menjadi dampak, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, itu kunci keberhasilan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi seri pembuka yang baik untuk kita bisa tangkap dan kita bisa renungkan sepanjang tahun ini. Bagaimana kehidupan kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Ya. Dan kita mau belajar dari seseorang yang bernama Yosua. Yosua adalah pemimpin yang luar biasa. Kalau saudara mau belajar, dan saya dan kita semua mau belajar tentang kepemimpinan, kita perlu belajar dari seorang hamba Tuhan yang dipakai secara dahsyat, namanya Yosua. Nah, Yosua ini saudara beranjak dari pemimpin yang beranjaknya dari betul-betul dari bawah. Ya, dari bawah dia belajar kepemimpinan, dia mengalami segala macam tantangan, dan sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia sebagai pemimpin yang dahsyat bagi bangsa Israel. Nah saudara, kalau kita melihat kronologinya gitu ya, pada waktu Tuhan mengangkat Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa, karena pada waktu itu Musa telah mati. Mari kita baca ayatnya. Yosua 1 ayat kedua. Hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Ini pada waktu Tuhan pilih Yosua untuk mulai memimpin bangsa Israel. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Musa sudah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Nah saudara, Tuhan mengangkat Yosua sebagai pemimpin, and this is a big problem. Ini adalah sebuah masalah yang besar, sebuah tantangan yang besar bagi kehidupan Yosua. Karena Yosua tahu selama ini dia ada dalam kepemimpinannya Musa, dan dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah sekali untuk taat dan susah sekali untuk diatur, dipimpin. Maka Yosua menghadapi satu challenge yang begitu besar, memimpin bangsa yang jumlahnya nggak sedikit, mungkin 2 juta lebih pada waktu itu. Bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang suka memberontak, yang menyembah berhala, ya, yang nggak takut akan Tuhan. Dan mereka adalah bangsa yang suka memberontak terhadap pemimpinnya. Dan Yosua diberikan challenge, diberikan appointment, ya. Diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan saya bisa bayangkan Yosua pasti gemeteran ketika dia mendapatkan firman tadi. Bersiaplah sekarang. Waduh, saya bayangkan kalau saudara dan saya menjadi Yosua pasti kaget luar biasa. Nah saudara, saya ingin kita sama-sama melihat kenapa Tuhan memilih Yosua. Saya berdoa setiap kehidupan kita memiliki karakter atau sikap hati yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan yang disebut Yosua ini. Kita mau belajar dari kenapa Tuhan bisa pilih Yosua. Sedangkan di dalam firman Tuhan dalam cerita pada waktu Yosua mulai memimpin, bahkan sebelumnya saudara lihat bahwa Tuhan sebenarnya punya banyak pilihan. Ya, saudara ingat siapa? Harun.
Saudara ingat tentang Hur? Ya, yang ingat boleh lambaikan tangan. Ya, kita ingat tentang hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, yang usianya sudah mapan. Mereka lebih matang mungkin sebagai pemimpin. Ya, di samping Musa ada Harun dan Hur. Dengar dulu mungkin pernah ceritanya pada waktu Musa naik ke atas gunung untuk berdoa kepada Tuhan, sementara Tuhan memerintahkan Yosua untuk berperang melawan Amalek. Ya, Musa naik ke atas gunung, lalu Hur dan Harun mendampingi mereka. Jadi jasanya luar biasa banyak juga. Dan ketika Musa mengangkat tangan, Yosua yang memimpin bangsa Israel berperang kepada bangsa Amalek menang. Ya, tapi ketika dia turunkan tangannya, mungkin karena capek dan lain sebagainya, bangsa Israelnya kalah. Lalu Harun dan Hur menopang tangan daripada Musa sehingga dia tetap bisa mengangkat tangan, dan akhirnya Yosua memenangkan perang terhadap Amalek. Jadi jasa Harun dan Hur, kalau saudara lihat itu begitu besar. Mereka punya usia yang mapan, punya pengalaman yang banyak. Lalu kenapa Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti daripada Musa yang telah meninggal pada waktu itu? Nah, ini sesuatu yang menarik sekali, saudara. Kenapa Yosua tetap dipilih Tuhan? Ya, karena Yosua dikatakan kalau saudara buka, lihat ini Keluaran 17 ayat ke-9. Ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang Yosua. Ketika Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang, ini dalam kejadian yang sama ya, seperti tadi saya ceritakan. Pilihlah orang-orang bagi kita. Ya. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ini perintah Musa kepada Yosua. Kamu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan firman Tuhan katakan ayat selanjutnya bahwa lalu Yosua, yuk sama-sama boleh baca yang di highlightnya. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Saudara, Yosua adalah seorang yang taat kepada pemimpin. Dia adalah seorang yang taat kepada apa yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Dia melakukan seperti yang dikatakan Musa. Itulah Yosua. Tuhan memilih Yosua karena ketaatannya. Dia adalah seorang yang taat kepada pemimpinnya. Dia menjadi orang yang taat kepada otoritas. Sedangkan kalau saudara lihat dalam cerita ini dikatakan, ya, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan dikatakan kalau ayat sebelumnya sudah buka ayat ke-9 tadi, dikatakan Musa, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Jadi Yosua diperintahkan untuk perang. Musa katakan, aku akan pergi ke puncak bukit itu, berdiri di sana dengan tongkat Allah di tanganku. Nah, saudara lihat, kenapa Harun dan Hur mengikut Musa ke atas? Ya. Yosua diperintahkan untuk berperang dengan melawan Amalek, bangsa Amalek. Tetapi dikatakan, aku akan berdiri, seorang diri, saudara. Aku, bukan kita. Aku akan berdiri. Jadi Musa katakan, aku akan sendiri ke atas di puncak bukit itu untuk berdoa dengan dengan tongkat Allah di tanganku. Lalu saudara, kita bertanya, kenapa Hur dan Harun ada di situ? Ya. Banyak ceritanya, mungkin banyak interpretasinya, tapi firman Tuhan nggak mencatat kenapa mereka ada di sana. Hur dan Harun dan Hur seharusnya selalu ada bersama dengan rakyat, selalu, saudara. Tetapi kenapa dalam kejadian ini mereka ada di atas, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari ayat ini kita belajar satu hal, bahwa Yosua adalah seorang yang saudara, yang taat.
Dan Tuhan mencari orang-orang yang taat dan tunduk kepada otoritas. And this is all over in the Bible. Dalam setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, ya, kalau saudara melihat kenapa Tuhan memilih Salomo daripada yang lain. Ya, Absalom mungkin lebih cakep, lebih keren. Kenapa dia pilih Salomo? Kenapa? Karena Salomo adalah seorang yang taat kepada bapaknya, yaitu Daud. Ya, kenapa Tuhan pilih Daniel menjadi seorang pembesar di negeri pembuangan? Kan banyak yang lain. Kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Saudara, Tuhan senantiasa memilih seorang yang taat kepadanya. Keluaran tadi 17 ayat ke-10. Ini menggambarkan siapa Yosua. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Nah saudara, kalau kita melihat cerita yang lain di dalam Alkitab, banyak cerita-cerita yang meneguhkan ini. Ya, salah satunya adalah ini. Pada waktu Musa suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa, kamu naik ke atas gunung, yaitu gunung Sinai, ya, dan aku akan memberikan perintah kepadamu dan menulis perintah-perintah itu dalam loh-loh batu. Jadi ceritanya gitu. Ya, Tuhan kasih perintah sama Musa. Dan Musa tahu bahwa ini perintah Tuhan yang harus segera dilakukan. Lalu dia berkata kepada para tua-tua. Keluaran 24 ayatnya ke-13. Bangunlah Musa, ya. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ya, gunung Allah ini gunung Sinai di saat itu saudara ceritanya. Gunung Sinai. Tetapi ayat 14. Tetapi kepada para tua-tua itu Musa berkata, tinggallah di sini menunggu menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Lihat ini, tinggallah di sini sambil menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Saudara lihat di sini, Harun sama Hur seharusnya selalu ada bersama dengan rakyat. Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Jadi Musa dengan Yosua akan naik ke atas gunung Sinai, ya, dan kamu tinggal bersama dengan rakyat. Toh ada Harun dan Hur di sana. Begitu ceritanya. Ayat ke-15 kemudian dikatakan begini, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Jadi ada awan di gunung itu, di gunung Sinai. Kami pernah beberapa tahun lalu rombongan dari ICC pernah ke sana, ke Gunung Sinai, naik, kalau nggak salah ada beberapa yang naik onta, apa semua ya naik onta, naik ke atas gunung yang luar biasa, ada gambarnya ya, gunung yang bagus sekali, gunung yang megah banget ya, majestic begitu ya. Kita naik ke atas gunung memang lumayan capek sekali ya, lelah sekali kalau bisa naik ke puncak, harus sampai ke puncak gunung. Nah, di gunung itu ada awan yang menutupinya. Ya, lalu dikatakan kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Ya. Dan pada hari ke-7, apa saudara? Dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ya. Lalu ayat yang ke-18. Kita lompat. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, mendaki gunung itu, lalu tinggallah di atas, Musa di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi ceritanya begini saudara. Jadi Musa sudah kasih perintah nih sama tua-tua. Ya, tinggal di sini, kami akan kembali kepadamu. Kan ada Harun sama Hur. Kalau ada masalah bicara sama mereka. Lalu Musa berjalan mendaki bersama-sama dengan siapa? Yosua. Di tengah jalan setelah 6 hari perjalanan,
Ya, 6 hari dari awan ada di atas gunung Sinai. Lalu Tuhan memanggil Musa. Ya, setelah 6 hari Tuhan memanggil Musa, kamu masuk ke dalam awan ini. Jadi Yosua ditinggalkan di salah satu mungkin lembah yang ada di situ. Di atas gunung itu ditinggalkan di situ. Lalu Musa masuk sendirian ke dalam awan itu. Nah, di dalam awan ini ada kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam awan ini ada kemuliaan Tuhan. Dikatakan ayat 17, Keluaran 24 ayat ke-17. Awan ini berubah menjadi api. Dikatakan begini, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan siapa? Orang Israel. Jadi yang tadinya awan nih berubah menjadi apa? Api. Ya, tampaklah api yang menghanguskan. Jadi saya bayangkan ini apinya yang berkobar-kobar. Begitu ya. Berkobar-kobar di atas gunung Sinai dan Tuhan perintahkan Musa masuk ke sana. Ya, masuk ke dalam awan itu dan tiba-tiba awan itu berubah menjadi api yang menghanguskan. Dan orang Israel, sudah bisa bayangkan gak kita jadi orang Israel? Kalau di bawah kita lihat ke puncak gunung, lihatnya apa? Apa saudara? Lihatnya api. Api yang berkobar-kobar. Ya, yang menyala-nyala, yang menghanguskan. Dan Yosua juga sama. Yosua yang tinggal mungkin dalam satu lembah di gunung itu, di gunung Sinai, dia lihat ke atas juga sama. Awan berubah menjadi api yang menghanguskan. Dan ini suatu hal yang nampak pada mata mereka. Api yang begitu dahsyatnya, saudara. Menghanguskan di atas gunung Sinai itu. Dan orang Israel, saudara, ketika mereka lihat ke atas, dan ini bukan 1 hari, Musa masuk ke dalam situ 40 hari. Ya. Siang malam mereka lihat api. Begitu ya. Ya, sudah pernah mungkin kalau lihat gedung kebakaran, ada sebuah gedung atau tempat kebakaran, kita bilang wah begitu ya. Paling 1 hari selesai gitu. Atau mungkin beberapa jam sudah padam. Bayangkan 40 hari. Mereka melihat api yang menghanguskan. Dan Musa nggak turun-turun. Bangsa Israel di bawah lihat api aja begitu. Nggak lihat Musanya, nggak lihat Yosua. Dan mereka berpikir apa? Mereka berpikir nggak ada orang yang akan tahan di situ. Nggak ada orang. Nggak ada seorang pun yang bisa tahan di dalam api itu dan tetap hidup. Maka itu mereka nggak tahan, saudara. Ketika mereka melihat api yang menghanguskan dan bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, saudaraku. Mereka bilang apa? Berhari-hari mereka menantikan, akhirnya Musa nggak turun-turun. Akhirnya mereka mendesak sama Harun dan Hur. Harun dan Hur didesak. Sudahlah kami ini bahasa saya saudaraku. Sudahlah kami ini nggak tahu. Ya, Musa turun nggak nih? Mana ya ini bahasa saya. Mana ada yang bisa tahan di situ? Kami nggak tahu apa yang terjadi terhadap Musa. Maka itu, buatlah kami Allah baru. Kami perlu Allah baru. We need a new God. Luar biasa saudara mereka ini. Bangsa yang tegar tekuk, bangsa yang menyembah berhala. Kami perlu, buatlah kami Allah. Ya, dikatakan dalam Keluaran 32, ya, ayat yang pertama. Dikatakan, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami nggak tahu. Is he alive? Masihkah dia hidup? Kami nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Saudara, begitu ceritanya. Jadi saking lamanya, saking melihat api yang menghanguskan, mereka sudah give up, nggak tahan. Udahlah, selesai, give up gitu. Ya, Harun, Hur, buatkan kami Allah baru. Gitu ceritanya, saudara. Lalu Hur dan Harun dengan desakan rakyat yang demikian, akhirnya sudah mengikuti desakan mereka. Jadi akhirnya Hur dan Harun ya sudah kumpulkan para anting emas kalian. Dikumpulkan sebanyak mungkin dan terkumpul di situ.
Dan firman Tuhan mencatat, kalau saudara buka Keluaran 32, kita bisa baca nanti sendiri masing-masing. Dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Dari anting-anting emas itu mereka membentuk anak lembu emas. And this is sad. Karena desakan rakyat, Hur dan Harun mengikuti mereka. Saudara, padahal mereka nggak taat akan firman Tuhan yang sudah berkata lewat Musa. Musa katakannya apa? Ayat 14. Keluaran 24 ayat 14. Mereka lupa kata Musa kepadanya. Musa pernah berkata, ya, pada tua-tua, tinggallah di sini menunggu kami. Kami sampai kami apa? Sama-sama kembali lagi kepadamu. Musa sudah katakan kami hidup. Kami akan datang kembali kepadamu. Kamu tunggu di sini. Tetapi Hur, Harun, para tua-tua mengikuti desakan daripada bangsa Israel. Akhirnya mereka nggak menantikan, mereka nggak minta perintah dan lain sebagainya. Mereka membuat anak lembu emas. Saudara, pemimpin yang Tuhan cari adalah pemimpin yang taat. Meskipun nggak ada orang yang melihatnya. Pemimpin yang Tuhan cari, pemimpin yang Tuhan akan percayakan adalah seorang pemimpin yang tidak goyah oleh karena desakan apapun. Dia tetap melakukan apa yang benar meskipun nggak ada orang yang melihatnya. Hur dan Harun pada waktu itu, betul nggak ada Musa. Betul mungkin Musa nggak tahu kehidupannya masih hidup atau enggak pada waktu itu. Ada api yang menghanguskan demikian. Tapi kalau mereka menjadi orang yang taat, mereka tahu Musa telah berkata kepada mereka, kami akan datang kembali kepadamu. Meskipun Musa nggak di sana, pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, dia akan tetap taat meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Saudara, itu yang Tuhan cari. Pemimpin yang tetap taat, pemimpin yang tetap setia. Meskipun desakan datang dari manapun, dia tetap melakukan yang benar dan dia tetap ingat firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, itu yang Tuhan cari dan kualitas itu, kualitas ketaatan yang sedemikian ada dalam kehidupan Yosua. Maka itu Tuhan memilih Yosua. Saudara lihat, Yosua beda sekali. Yosua melihat yang sama. Bangsa Israel melihat api yang menghanguskan. Oke, 40 hari. Oke, mereka melihat semuanya itu. Dan Yosua pun melihat yang sama di lembah. Dan seorang diri. Dan dia pun gak tahu apa yang terjadi sama Musa. Dia rasanya pasti apinya lebih panas kali ke dia daripada ke orang Israel. Ya, tapi Yosua tetap ingat firman Tuhan. Kami, berarti Musa sama saya akan kembali kepada bangsa Israel. Dan dia simpan firman itu dalam hatinya. Dan dia tetap setia. Nah, saudara lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya. Kemudian Musa turun setelah 40 hari. Karena Tuhan bicara sama dia. Turunlah, bangsa itu sudah liar kelakuannya. Lalu Musa turun. Dan pada waktu dia turun, masih di dalam gunung itu. Pada gunung itu saudara, dia melihat Yosua masih menanti di sana dengan setia. Dan Yosua katakan sama Musa demikian. Ya, ayat 17. Keluaran 32 ayat 17. Ketika Yosua mendengarkan suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Musa, saya dengar nih ada suara perang di bawah. Saudaraku dengar baik. Ini signifikan sih. Coba lanjutkan dulu ya ayat ke-17, 18 nanti saya jelaskan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan. Bukan bunyi nyanyian kekalahan.
Itu bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Saudara bayangkan, Yosua adalah seorang a man of war. Siapa yang berperang melawan Amalek? Yosua. Dia tahu bunyi peperangan. Dan saudara bisa bayangkan Yosua mendengar bunyi peperangan di bawah. Ini yang Yosua dengar. Dia dengar bunyi peperangan di bawah, tapi dia tetap setia kepada firman Tuhan. Dia nggak gegabah, dia nggak sembarangan, dia nggak memikirkan, oh, berarti saya harus bantu nih, saya harus turun ke bawah, saya harus menolong bangsa Israel dan lain sebagainya. Yosua tetap setia dan tidak ada yang bisa menggoyahkan kesetiaan dan ketaatannya. Itulah Yosua, saudaraku. Ya, meskipun dia tahu ada peperangan, ada bunyi peperangan di bawah, itu yang dia dengar kan? Tapi dia tetap setia karena firman Tuhan katakan melalui Musa, kamu tunggu di sini, tinggal di sini, kami akan balik ke sana. Jadi Yosua dan Musa akan kembali ke bangsa Israel. Itulah yang mau saya sampaikan, bagaimana Tuhan bisa memilih seorang pemimpin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang tetap setia, pemimpin yang tetap taat meskipun gak ada orang yang melihatnya. Saudara gak perlu supervisi, ya, untuk bisa berlaku benar, bertindak benar. Saudara gak perlu orang yang melihat dirimu dulu baru kita mulai mempersiapkan diri supaya kelihatan baik. No, Yosua tetap setia meskipun seorang diri saja. Dan dia gak terdesak oleh apapun, dia tetap setia kepada firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memang memilih Yosua dibandingkan Hur dan Harun. Jadi kalau ada saudara di antara kita yang bertanya kenapa enggak bukan Hur dan Harun? Jawabannya sudah jelas. Bahwa Yosua adalah seorang yang taat kepada pemimpin, kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Meskipun enggak ada orang yang melihatnya. Itu Yosua. Dan Tuhan memilih Yosua dahsyat sekali untuk menggantikan Musa. Dia menjadi pemimpin yang besar. 2 juta bangsa Israel dia pimpin. Bangsa yang tegar tekuk dia pimpin masuk, kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan, ada Yeriko. Wah, dahsyat kan cerita tentang di Yeriko, saudara. Nanti kita pergi ya. Kalau saudara berangkat bersama ke ziarah ke tanah perjanjian Maret, kita akan ke sana ke Yeriko. Bangsa apa di Yeriko itu Tuhan pakai Yosua untuk menghancurkan bangsa itu. Dan bangsa demi bangsa ditaklukkan oleh Yosua karena kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Dahsyat sekali pemimpin ini, saudara. Yosua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dalam satu pertempuran, ini belum pernah terjadi sih. Di dalam Alkitab, this is the only one. Yosua pada waktu dia berperang, saudara, dia pernah meminta sama Tuhan berdoa. Matahari, bulan, jangan bergerak. Saudaraku, matahari dan bulan nggak bergerak seharian penuh. The whole day. Hampir sehari penuh nggak bergerak. Dan firman Tuhan mencatat tidak pernah ada Tuhan mendengarkan permohonan seorang. Tuhan menjawab permohonan seorang manusia seperti dia menjawab permintaan Yosua. Saudaraku, Yosua adalah pemimpin yang dahsyat. Dan karena dia pemimpin yang taat. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan dan kita semua ingin dipakai Tuhan, kita harus dengar dari Yosua. Kita harus pelajari Yosua itu kayak gimana. Dan puji Tuhan, dia kasih tahu rahasianya. Yosua 1 ayatnya ke-8. Kalau Yosua ada di sini, saudara tanya, dia akan menjawab yang sama kemungkinan. In the name of Jesus. Lihat ini, saudara. Dia katakan begini. Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa, ya, memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah. Apa saudaraku? Itu siang dan malam. Kehidupan Yosua kita bisa baca dari ayat ini. Dia adalah seorang yang memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah masuk, dia ingat, dia kunyah, dia renungkan,
Dia nggak melupakan firman Tuhan. Sama seperti pada waktu Yosua dengar siapa? Musa. Dia simpen perintah itu. Dan tidak menggerakkan dia. Dia nggak terdistraksi oleh yang lain. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau, apa saudaraku? Bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya minta boleh keyboardis ke depan. Sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Dia bertindak hati-hati. Ya, sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Kenapa saudara? Itu kehidupannya. Karena dia merenungkan firman Tuhan dan dia simpan firman Tuhan. Supaya dia bertindak hati-hati. Sesuai yang tertulis, segala yang tertulis dalamnya. Sebab, yuk sama-sama ya kita baca 2, 3. Sebab, dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Dan kau akan beruntung. Pemimpin yang dipakai Tuhan untuk berhasil bukan pemimpin yang pandai. Pemimpin yang pengalaman, pemimpin yang punya uang banyak dan lain sebagainya, pendidikannya hebat. No. Pemimpin yang berhasil, yang beruntung. Beruntung ini dalam bahasa Inggrisnya adalah good success. Itu pemimpin. Jadi seri ini namanya good success. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin yang mengalami good success, ini kuncinya saudaraku. Bertindak hati-hati. Sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Maka itu saya tutup dengan ini. 2023 sebagai message pembuka ya sepanjang tahun ini. Sudah ingat ini. Persiapkan hatimu sebagai orang yang taat. Walaupun tidak ada orang yang melihat. Siapkan hatimu sebagai orang yang taat. Meskipun kau di tengah desakan. Jangan menjadi sama dengan dunia, karena engkau adalah anak-anak Allah. Kau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau dunia terdesak oleh macam-macam hal, ingat firman Tuhan. Keberhasilanmu dan keberuntunganmu hanya akan ada sebagai pemimpin kalau engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan tuntunan itu mungkin belum tentu masuk akal, karena jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Pikiran Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Tapi ketika engkau bertindak hati-hati, Tuhan akan pakai kita sebagai pemimpin-pemimpin. Tetap setia, saudara. Saya tulis ini. Humbleness is the character that God is looking for to promote. Humbleness. Kerendahan hati. Orang yang taat itu adalah orang yang rendah hati. Adalah karakter yang Tuhan cari untuk dipromosikan. Dan itu ada dalam kehidupan Yosua. Mungkin pengalaman Harun sama Hur lebih banyak. Mungkin usianya lebih mapan. Mungkin mereka lebih ternama. Tapi Tuhan melihat karakter. More than gifts. Tahun ini jangan andalkan
talentamu saja, jangan andalkan kepandaianmu, jangan andalkan pengalamanmu. Andalkan firman yang kau dengar minggu demi minggu, hari demi hari, simpan dan hidupi. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Dan ketaatan akan membawa kepada kepemimpinan. Ketaatan akan membawa kepada kepemimpinan. Ya, jangan andalkan segala macam yang kau bisa, kepandaianmu, talentamu, lebih daripada karakter. And God, saya tulis ini, God will promote you when your character exceeds your gifts. Promosi Tuhan akan datang pada waktu karaktermu melampaui potensi saudara atau ketalentamu. Your character. Dan karakter kita yang kita mau bangun sepanjang tahun ini sebagai pemimpin-pemimpin lead 2023. Karakter seorang seperti Yosua yang taat akan firman. Meskipun sendirian, meskipun di tengah desakan, meskipun di tengah berita-berita gonjang-ganjing, apapun saudara. Ingat ini. Kau beruntung, kau berhasil. Karena kau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Amin. Siapa yang belajar sesuatu? Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, aku bersyukur untuk kasih-Mu. Aku bersyukur untuk tuntunan-Mu. Atas gereja ICC, anak-anak-Mu yang ada dalam wadah ini Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur untuk tema lead, memimpin. Kau akan jadikan kami para pemimpin bintang-bintang, terang-terang di tengah kegelapan ya Bapa. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, jadikan hamba-Mu dan kami semua, mampukan kami menjadi orang-orang yang taat. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Jadikan kami orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman, bertindak hati-hati. Meskipun di tengah-tengah desakan. Dunia yang membawa kami keluar dari jalan Tuhan, tetap kami tinggal dalam jalan-Mu. Dan aku berdoa, keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan, pelayanan demi pelayanan, hubungan kami dengan Tuhan sepanjang tahun ini akan fruitful, akan tetap berbuah di tengah kesusahan, akan tetap berbuah di tengah kegelapan. Karena Engkau yang menyertai kami. Keberhasilan dan keberuntungan kami bukan karena kami bisa, tapi karena kami bertindak hati-hati sesuai yang Tuhan firmankan. Dalam firman-Mu, kami tahu itu yang terbaik. Dalam firman-Mu, kami tahu ada rancangan Tuhan yang akan memelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu hari demi hari. Sepanjang tahun ini aku lepaskan berkat-Mu Tuhan atas keluarga-keluarga. Kalau saudara ada bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, boleh gandengan tangan mereka. Mari hampiri Tuhan. Saya tahu ini masa-masa mungkin masih liburan. Kau ada di mana saudara nonton online, it's come to the Lord, mendekat sama Tuhan. Tuhan jadikan setiap anak-anak-Mu anak-anak yang taat kepada firman Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Pelihara, aku berlepaskan berkat-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan-Mu. Aku melihat keluarga demi keluarga, setiap individu yang ada yang Tuhan percayakan lebih sepanjang tahun 2023. Jangan kau khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kau dengar firman Tuhan, kau ikuti tuntunan dalam renungan hari demi hari, ikuti itu. Tuhan akan menjagamu di tanah yang benar, di jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati dan Tuhan
melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Yesus atas setiap individu, setiap keluarga, pribadi-pribadi yang ada dalam rumahmu. Aku berdoa, lepaskan berkat Tuhan atas mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah hidupmu sepanjang tahun ini ada dalam keberhasilan dan keberuntungan, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri atau kepuasan dirimu sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan pakai saudara sebagai pemimpin yang menjadi berkat, pemimpin yang memuliakan Tuhan. Sehingga kau tahu bahwa keberhasilan bukan datang dari dunia, keberhasilan yang sesungguhnya datang melalui ketaatan akan firman. Dalam nama Yesus yang telah menerimanya, diberkatilah engkau, in the name of Jesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan, dan aku berdoa supaya saudara diberkati sepanjang liburanmu, dan salam sama teman-teman dan saudara dan semua keluarga besar yang ada bersama dengan saudara saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan onsite kembali kita akan adakan minggu depan ya. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sobat ICC, terima kasih sudah mengikuti ibadah di gereja ICC. Kami percaya firman yang saudara dengar hari ini akan tumbuh dan berbuah dengan baik. Untuk informasi gereja ICC selama 1 minggu ke depan, saudara dapat mengikuti kami di media sosial Instagram @ICC Bandung. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.